Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya Awali Rizky memandu sebuah acara yang insya Allah rutin. Rutinnya tidak atas bulan ya, tapi atas topik gini. Di mana saya dengan kawan-kawan ekonom saya memiliki WhatsApp grup ya WAG yang kami saling berdiskusi, dan di sana juga bahkan lebih banyak dari ekonominya hanya sekitar 45 atau 50, tapi jurnalisnya 80-an orang jurnalis, sehingga dari diskusi di WAG itu kadang jurnalis bisa mengambil untuk bahan berita atau mengontak langsung dari masing-masing ekonom. Nah, itu sudah berlangsung dari puasa tahun lalu. Jadi setahun sudah WAG ini ternyata, alhamdulillah. Salah satu yang menjadi kesepakatan kami selama setahun ini terasa bahwa wacana diskusi di media mainstream dan juga yang non mainstream itu kadang terlalu didominasi oleh pembicaraan yang mungkin tidak begitu berdasar fakta, tidak begitu kuat dalam penalarannya, dan juga kadang tidak ada upaya-upaya untuk memberi rekomendasi. Tidak salah juga sih karena memang begitu. Nah, kita hanya ingin melengkapi. Nah, di sisi lain kami juga memiliki pandangan-pandangan yang makin kritis ya kepada pemerintah. Makin kritis artinya ya makin merasa ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, perbedaan pendapat atas pengambilan kebijakan tersebut. Kurang lebih suasananya begitu. Dan sekali lagi kami juga punya kesepakatan, ekonomi itu pada dasarnya ya adalah profesi, pekerjaan, orangnya manusia. Jadi semua pendapat belum tentu benar ya. Kami sangat sadar bahwa ekonomi itu boleh salah analisisnya, tetapi satu hal yang penting, ekonom tidak boleh berbohong. Mudah-mudahan semua ekonom yang bergabung di diskusi kami dan juga memberi pernyataan tidak pernah menyampaikan fakta-fakta bohong, penalaran bohong. Kalau fakta salah itu bisa karena salah ambil ya, tapi tidak fakta bohong. Gitu kira-kira. Nah, kesempatan kali ini kami gunakan untuk memberi waktu kepada para ekonom untuk membuat pernyataan. Jadi lebih pernyataan lah, lebih sikap, lebih opini. Tentu karena ekonom pasti ada argumennya ya terhadap dua hal penting lah, yang terutama ART itu. Lalu kalau ada rekomendasi, ya rekomendasinya apa, jelaskan kepada. Nah, kalau mau dikaitkan dengan yang perang Iran ini kan juga memungkinkan untuk pernyataan sikap dan rekomendasi kepada siapa, terutama sekali ini kepada pemerintah dan otoritas ekonomi Indonesia ya. Nah, silakan Mas Rimawan untuk kesempatan pertama. Ini berapa lama ini? Maksimal 10 menit. Oke, Nah, kalau saya ada paparan sedikit bisa nggak? Tapi saya bisa, paling bisa, kan bisa, 10 menit. bisa, Mas. Bisa, bisa. Silakan. Wah, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan nih oleh Mas Awali. Terima kasih, Mas. Saya pastikan ini kurang dari 10 menit. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya begitu tanda tangan itu diumumkan, ART diumumkan, itu membuat saya risau waktu itu. Dan saya banyak kemudian mulai mempelajari lagi. Cuma memang bidang ini adalah, kalau international trade kaitannya dengan perdagangan, itu adalah bidang yang tahun 97 sudah saya tinggalkan gitu ya. Jadi saya harus perlu mengingat banyak hal lagi, tapi menarik kemudian. Dan saya coba masuk satu persatu, tapi beberapa hari terakhir saya tiba pada satu kesimpulan adalah mengapa kita tidak melihat dari sisi perspektifnya Trump gitu. ART itu adalah produknya Trump. Ya, dan ketika saya pelajari apa yang dikatakan oleh Trump, barulah saya memahami apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini tunjukkan ini kalau teori ekonomi terkait perdagangan internasional itu kita mulai biasanya dari merkantilis tahun 1500 lalu 1700. Di situ ada EIC, ada VOC, ini ada Thomas Moon itu yang pendukung utama. Dan tapi harus diingat Thomas Moon ini bukan akademisi murni. Kenapa? Karena dia juga adalah direktur dari EIC, jadi ada konflik of interest-nya lah gitu kira-kira. Nah,
Tapi kemudian berkembang kan kalau kalau merkantilis ya pendekatannya bagaimana kita bisa melakukan ekspor sebanyak mungkin, impornya sesedikit mungkin begitu ya. Nanti kita diskusikan tuh konsekuensinya panjang itu. Dan bahkan Jan Pieterszoon Koen itu mengatakan perdagangan dan perang itu tidak bisa dipisahkan. Perang menciptakan perdagangan, perdagangan menciptakan tidak ada perdagangan tanpa perang, tidak ada perang tanpa perdagangan. Itu kata-kata Jan Pieterszoon Koen yang mendukung merkantilisme ini. Lalu muncullah Adam Smith yang dia mengatakan kalau polanya seperti itu tidak ada orang yang sejahtera, seluruh dunia tidak akan sejahtera kan begitu. Lalu muncul apa namanya David Ricardo dan lain sebagainya sampai ke ekonom-ekonom modern lah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lah kok bisa tahun 2005, 2025 kemudian muncul Trump, yang Trump itu polanya merkantilisme baru sebenarnya. Jadi kalau merkantilisme reborn kalau menurut saya. Jadi ini yang aneh kemudian. Nah, problemnya di mana? Problemnya adalah di sini. Jadi kalau kita lihat doktrinnya merkantilisme itu, bagaimana caranya? Thomas More mengatakan, gimana caranya saya bisa melakukan ekspor sebanyak mungkin, impornya sedikit mungkin, sehingga negara saya diuntungkan. Lah, kalau seperti itu, pertanyaannya, bisa nggak dilakukan dalam kondisi bahwa perdagangan itu adalah hal yang voluntary, yang apa namanya sukarela, ya. Eh, Bahkan di agama Islam itu sudah dijelaskan itu perdagangan itu sukarela dasarnya itu 1400 tahun yang lalu gitu. Tapi dengan pola ini Belanda, Inggris, Prancis mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu adalah kalau dia menginginkan Belanda, Inggris, Prancis mau menginginkan keuntungan terus-menerus, ekspornya lebih besar daripada impornya, maka yang terjadi adalah harus ada pemaksaan atau bahkan penjajahan. Jadi polanya adalah coercion. Ini yang saya ambilkan dari apa yang dikatakan oleh Jan Pieterszoon Koen, we cannot carry on trade without war, nor war without trade. Itu polanya, itu logika yang ada di dalam merkantilis. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Trump. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Trump, sebenarnya pendapatnya Trump itu nggak logis juga. Satu, Trump tidak paham tentang teori ekonomi. Itu sebabnya dia ketika mendeteksi tentang apa sumber dari perdagangan, sumber dari defisit perdagangan, salah. Ketika apa namanya deteksinya salah, solusinya juga salah, gitu. Dan bahkan Trump itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia bahkan dengan memasang tarif besar itu mengorbankan rakyat dan perusahaannya Amerika loh sebenarnya. Ya. Nah, dan pola Trump itu zero sum game polanya. Jadi dia seolah-olah dia punya subjektif game, apapun gamenya itu dimainkan dengan cara zero sum. Dia atau saya yang menang. Dia atau saya. The winners takes all. Itulah apa namanya pola yang ada di dalam zero sum game. Nah, saya ingin tunjukkan Bapak Ibu sekalian ini yang terjadi. Jadi kalau kita punya Inggris, ada Belanda, itu punya EEC dan kemudian ada VOC. VOC itu ada Octroy 1602. Itu bukan itu pola Trump. Pola Trump itu adalah lebih dekat ke Prancis, yaitu adalah dia pendekatannya Prancis itu sama, yaitu apa? State directed capitalism, imperialism. Jadi kalau Inggris dan Belanda itu menggunakan delegated imperialism, menggunakan tangannya EEC, menggunakan tangannya VOC. Kalau Prancis turun tangan sendiri negaranya. Ini yang terjadi di kita. Nah, mari kita lihat yang terjadi di Amerika itu apa. Ini yang aneh. Di masa lalu tahun 1600-an itu hubungannya bilateral, tidak ada multilateral, tidak ada GATT, tidak ada WTO. Ya, polanya tidak ada WTO seperti itu, tidak ada juga PBB dan lain sebagainya. Lupakan, itu baru muncul tahun 45, tahun 45. Sebelum itu tidak ada, sehingga hubungannya bilateral. Karena hubungannya bilateral, dia bisa menekan seenaknya dia sendiri. Itu sebabnya negara-negara ini kemudian 5 negara ini bisa punya apa namanya negara jajahan yang sangat luas sekali. Anehnya di dalam multilateral ini, di dalam kondisi saat ini, tahun 2025, 2026, ART itu apa sih? Itu sebenarnya adalah state-to-state extraction agreement. Jadi dari negara ke negara itu melakukan, saya mengatakannya extortion. Kalau di sini dikatakan kayak extraction. Ya. Ini larinya kemana? Ya penjajahan. Kalau bahasa simpelnya itu sudah penjajahan, tapi tanpa tentara, tanpa pendudukan. Gitu. Nah, problem apa yang membedakan antara kelima negara ini dengan Amerika? Landasan hukum Amerika itu lemah. Landasan hukum Amerika itu menggunakan
IEEPA yang itu dinyatakan ilegal oleh SCOTUS. Nah, ini yang menarik kemudian. Sementara yang lainnya itu landasan hukumnya lebih kuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa sih kemiripan dan perbedaan antara pendekatannya Trump gitu ya dengan Iberia Prancis di 1665. Jadi kalau pakai Trump polanya monopoli kemiripannya monopoli akses pasar. Mereka dulu monopoli rute dan pelabuhan. Extraction of tribute itu sama, bundling dengan keamanan sama itu, subordinasi kebijakan domestik negara mitra, ya mirip. Kemudian perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya adalah kita ini formalitas modern, mereka dulu formalitas kolonial. Hukumnya itu IIPA kalau di basis hukumnya, dan itu dinyatakan ilegal ya sebenarnya oleh SCOTUS, oleh MA-nya mereka. Nah, kemudian pendekatannya apa? Kalau dulu itu pakai kekerasan fisik, sekarang pakai kekerasan ekonomi. Nah, yang membedakan kemudian adalah biaya tarif itu ditanggung oleh pemerintah, oleh rakyat Amerika sebenarnya. Sementara tanggungan untuk NTB, non tarif barrier, itu ditanggung oleh negara mitra. Yang satu lagi adalah yang ini anomali, ini paradok. Jadi Trump itu bekerja dalam situasi multilateral, dia mendukung WTO. Tetapi untuk mendukung WTO itu dia nekan negara lain yang sebenarnya itu adalah pelanggaran terhadap WTO. Jadi jadi ini logika aneh ya Trump ini. Nah, saya ingin masuk aja. Jadi kalau di dalam perjanjian ART ini ada 29 pil beracun. Dan itu apa? Itu kalau menurut klasifikasi saya itu ada 4 ini. Jadi memfasilitasi kepentingan Amerika, mengadopsi atau harmonisasi atau subordinasi terhadap ketentuan tentuan Indonesia ya, kewajiban tidak terbatas dan larangan kebijakan atau pembatasan kebijakan ekonomi domestik. Nah, jadi polanya bagaimana? Jadi kalau pola dulu itu sebelum ART, ya kita itu bebas seperti ini, menjalin hubungan seperti ini. Tapi sekarang kita kepanjangan tangan dari Amerika. Karena ada klausul-klausul yang kemudian kalau Amerika ketika kita mau membuka free trade area saja itu harus minta persetujuan Amerika. Kalau Amerika tidak setuju, itu dia punya hak veto. Itu terjadi. Dan itu terjadi pada pasal-pasal yang lain juga seperti itu yang saya katakan tadi ada 29 pasal tadi. Nah, ini menarik kalau dari sisi impact evaluation gitu ya. Antara apa dampaknya misalkan Indonesia ini ART ini dikaitkan dengan ketika Indonesia polanya seperti ini dibandingkan dengan negara lain yang tidak ikut ART. Negara yang mirip tapi tidak ikut ART. Ini dampak ekonominya seperti apa? Nah, ini akan sangat menarik sekali. Dan ini yang kita lihat ya antara Indonesia dengan Amerika. Kita itu kudu itu kewajiban kita 211 melawan Amerika 9 plus ada 29 poison pill ditambah lagi kita mengakui bahwa yang namanya membayar tarif 19% itu fair ketika dikaitkan dengan yang lawan kita membayar 0%. Kok bisa itu dikatakan fair? Itu suatu anomali paling besar di dalam bidang saya yaitu experimental economics gitu ya. Dan itu perlu dikaji lebih dalam. Problem kita juga risiko melanggar 5 pasal Undang-Undang Dasar 45 ditambah pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 dan yang paling berat sebenarnya adalah melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita memerlukan revisi dan ataupun juga menciptakan baru apa namanya undang-undang baru itu sekitar 117 undang-undang, Kepres, PP sampai permen. Sementara Amerika kalau kita lihat itu punya escape clause, punya termination clause, punya hak reimpose untuk tarif. Ini kira-kira adalah breakdown dari apa yang akan kita lakukan terkait dengan kalau kita menandatangani ini, berapa undang-undang baru, berapa PP baru, berapa yang perlu diamandemen dan lain sebagainya, plus pasal Undang-Undang Dasar 45. Terakhir saya tutup, bagi saya KMB itu memberatkan Indonesia. KMB 1949, 27 Desember 1949 itu memberatkan kita, ya. Itu akhirnya kita bayar 50 tahun membebani perekonomian kita bayar terakhir di 2003, ya, tahun 2003. Dari sejak tahun 1950. Namun demikian Bapak Ibu, KMB itu meski membebani secara tidak adil, membawa negeri kita ini menjadi negara berdaulat. Tapi kalau ART ini sebaliknya, mentransformasi negeri ini dari
negara berdaulat menjadi negara bawahan atau vassal state. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah jelas ya pernyataan Pak Rimawan. Ya, kalau diringkas ya harus dibatalkan ART itu bagaimanapun caranya. Ya, selanjutnya Mas Rohedi, ini urut berdatangannya. Oh, selamat datang Pak Saripudin Karimi ya, Prof. Karimi sudah bergabung juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tapi Pak Rohedi dulu dari FEB UII yang juga DWAG baru bergabung. Silakan Mas Rohedi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Ini baru saja bergabung 2 hari yang lalu. Jadi, saya belajar dari Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Mas Awilil, Pak Rimawan juga sudah menginvite saya 2 hari yang lalu, jadi conversation atau mungkin chat Pak Rimawan untuk meminta mungkin salah satu ya, mungkin beberapa kita punya teman ekonom, tapi mungkin kebetulan yang saat itu pas sempat itu sehingga insya Allah pada kesempatan sore hari ini saya ingin mencoba sedikit memberikan pandangan saya yang saya pahami atau mungkin yang saya yakini selama ini terkait dengan ART ini. Nah, saya kira kalau kita bicara ART sudah banyak ya dari ekonom, dari pengamat ulasan yang mengatakan bahwa ART ini memberatkan atau mungkin merugikan Indonesia. Jadi kalau saya baca kemudian saya ulas lebih lanjut, itu kalau kita mencermati substansi dari ART itu, menurut saya ART itu bukan agreement on reciprocal trade ya. Jadi bukan reciprocal trade tapi mungkin saya sedikit plesetkan gitu agreement on repressive ya, repressive trade. Sama singkatannya. Sama-sama ART cuma beda Iya. apa reciprocal sama represif ya. Atau mungkin kalau di otak-atik bahasa ya, ini bukan bahasa resmi ya, repressive vocal ya. Jadi repressive vocal trait ya. Itu yang mungkin statement awal saya. Ada beberapa argumen sebenarnya ya, yang ini juga udah banyak diulas oleh ahli sebelumnya atau mungkin ekonomi sebelumnya. Mengapa ART ini lebih tepat untuk dikatakan sebagai agreement on repressive atau repressive focal trait ya daripada reciprocal ya. Kalau kita lihat dari aspek normatif, ya, secara normatif, kalau kita memahami hubungan itu bersifat resiprokal atau timbal balik, ya, itu maka sebenarnya ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi ya untuk bisa mengatakan bahwa hubungan itu resiprokal atau seimbang atau mungkin proporsional ya. Yang pertama adalah dia harus memenuhi kaidah yang seimbang atau proporsional gitu ya. Jadi konsesi perdagangan antar dua negara, dalam konteks ini Amerika dengan Indonesia itu harus relatif seimbang, ya. Tapi kondisi yang terjadi di dalam ART ini adalah tarif AS, ya Amerika Serikat itu masih tinggi, ya. Jadi ada beberapa komoditas yang kita masih kena charge 19%. Sementara Indonesia harus membuka peluang akses pasar yang cukup besar ya terhadap produk Amerika. Dan ini implikasinya tentu saja eh, resiprokalitas ini menjadi tidak seimbang ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan ini tidak imbal balik ya. Jadi kita memberikan konsesi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang nanti kita peroleh gitu ya. Kemudian juga untuk mengatakan bahwa itu reciprocal, tentu saja kita juga tidak boleh ada diskriminasi di sana. Jadi non-discrimination principle gitu ya. Jadi negara tidak boleh mendiskriminasi mitra dagang itu secara tidak adil, ya. Tapi kebijakan tarif dan hambatan non-tarif Amerika itu terhadap beberapa komoditas Indonesia itu lebih ketat, ya, lebih ketat atau mungkin lebih tinggi dibandingkan policy Amerika terhadap negara yang lain, ya. Dan ini saya kira implikasinya tentu saja ini menyebabkan kita kehilangan daya saing ya untuk produk-produk tertentu di pasar Amerika.
tentu saja kalau kita bicara tentang reciprocal juga ada aspek fairness di sana atau keadilan ya. Jadi kita atau mungkin semua memahami bahwa Amerika dengan Indonesia tentu saja tidak comparable in terms of banyak hal ya, volume ekonomi, pendapatan dan lain sebagainya ya. Ya, saya kira untuk hubungan yang sifatnya fair itu ya setiap perjanjian ya harus bisa mempertimbangkan aspek perbedaan tingkat pembangunan ya, pembangunan negara maju dengan negara berkembang atau mungkin emerging market yang sangat berbeda gitu ya, sehingga kita melihat bahwa posisi Amerika Serikat posisi tawarnya sangat tinggi sekali ya terhadap Indonesia, sehingga dia menggunakan itu untuk merepress kita dengan berbagai macam artikel yang ada di perjanjian itu ya. Saya kira nanti banyak industri yang mungkin terancam untuk apa terkena dari kebijakan ini ya, terutama beberapa komoditi yang menjadi andalan ekspor kita di Amerika itu adalah industri padat karya. Ya, itu akan mendapatkan tekanan yang besar ya, dan terutama nanti juga akan mempengaruhi atau mengancam terkait dengan penyerapan tenaga kerja kita yang nanti sekarang aja mungkin dengan posisi yang relatif 5%, pertumbuhan 5%, kita job creation-nya masih rendah, apalagi nanti kalau misalnya ada tekanan-tekanannya seperti ini, saya kira akan meningkatkan intensitas tekanan kepada kesempatan kerja di Indonesia. Kemudian juga tentu saja hubungan yang resiprokal juga sebisa mungkin mendorong efisiensi atau promoting efisiensi gitu ya. Jadi dengan era yang perdagangan bebas harusnya bisa meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Tapi tarif dan hambatan perdagangan terhadap produk-produk Indonesia itu justru malah menciptakan sebaliknya, distorsi perdagangan yang menyebabkan inefisiensi ya. Saya kira itu yang paling nggak, ada prinsip banyak yang lain ya, misalnya mutual benefit antar dua belah pihak gitu ya, termasuk aspek-aspek non ekonomi. Saya kira itu seharusnya kita pertimbangkan dan kita penuhi ya untuk mengatakan bahwa hubungan itu bersifat resiprokal. Nah, secara spesifik dari materi kesepakatan ART itu eh, bersifat represif tadi ya, dan berpotensi untuk memberikan kerugian yang banyak ya bagi Indonesia. Terutama kalau tadi juga udah disebutkan beberapa oleh Pak Rimawan, disebabkan oleh poin-poin perjanjian yang non tarif gitu ya, yang justru malah dominan daripada perjanjian tarif itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin awal negosiasi perdagangan yang sehingga memunculkan RT kan kita lebih fokus pada bagaimana kita memitigasi kenaikan tarif yang diterapkan oleh Trump ya, tarif global Trump itu ya. Tapi ternyata ketika kita approach untuk masalah itu, ternyata justru kita malah kena jebakan ya, jebakan Batman, bahwa justru malah yang terjadi lebih pada dominasi non-tarif measure gitu ya, NTMs gitu ya, daripada tarif yang 19% itu sendiri gitu ya. Jadi ini semacam jebakan ya. Jadi hambatan ternyata justru bukan dari tarif ya, tapi dari non-tarif itu sendiri. Misalnya kita semua tahu terkait dengan standarisasi, sertifikasi, sanitary and phytosanitary gitu ya, serta mungkin safety product ya. Nah, kalau kita kaji lebih jauh sebenarnya non-tarif measure ini bahkan lebih restriktif ya. Lebih restriktif sifatnya daripada tarif itu sendiri, karena ini kan terkait dengan kepatuhan ya. Jadi kalau kita lihat biaya kepatuhan itu tidak murah gitu ya. Kalau tarif kan mungkin implikasinya adalah kenaikan harga gitu ya. Tapi kalau yang non tarif barriers ini adalah lebih ke kepatuhan atau compliance ya. Compliance yang itu implikasinya adalah biaya. Nah, kalau kita lihat mungkin untuk industri besar mungkin bisa jadi itu bisa ada solusi ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada usaha kecil menengah gitu ya, itu akan menjadi permasalahan sendiri gitu ya. Nah, eh, kerugian lain karena juga ART itu tidak simetris ya dalam hal imbal baliknya ya. Eh, di mana Indonesia harus membuka pasar yang relatif luas, tapi produk kita ya, ya di dalam negeri kita harus dipaksa untuk membuka selebar-lebarnya, tapi produk kita di luar negeri itu juga masih menghadapi kombinasi baik tarif yang 19% maupun yang non-tarif measure tadi.
Jadi kita kena dua ya. Jadi risiko kerugian kita itu dua kali lipat. Di dalam negeri kita harus buka rumah kita seluas mungkin untuk orang lain bisa masuk. Tapi di sisi lain kita di tetangga kita atau mungkin di luar rumah kita juga kena pukul gitu ya dengan tarif maupun yang non tarif itu. Jadi saya kira reciprocity ini sifatnya semu ya, sifatnya semu yang untuk menegaskan aja bahwa manfaat perdagangan lebih besar nanti dirasakan oleh Amerika gitu ya. Hmm. Nah, hal lain yang mungkin juga menjadi potensi kerugian kita adalah bahwa mungkin kapasitas regulasi ya, kapasitas regulasi dan teknologi yang juga sifatnya atau mungkin ini lebih ke struktur ekspor kita ya. Jadi struktur ekspor kita itu cukup rentan ya, cukup rentan terhadap berbagai hambatan perdagangan ya. Jadi kalau kita lihat komoditi ekspor utama Indonesia ke Amerika itu misalnya dari tekstil, kemudian alas kaki, kemudian furniture, kemudian produk-produk perikanan itu adalah produk-produk yang sangat sensitif terhadap regulasi, ya regulasi terutama misalnya kalau misalnya ikan ya terhadap kesehatan atau keamanan pangan gitu ya, atau mungkin kalau produk-produk manufaktur ya terkait dengan regulasi kualitas gitu ya. Dan mungkin juga aspek keberlanjutan karena mungkin kita juga ekspor sumber daya alam gitu ya. Nah, saya kira dengan dominasi NTMs ini atau non-tarif measure ini, itu akan mengurangi akses pasar kita. Ya, meskipun Amerika sudah membuka pasar mereka dengan 0% ya, tapi saya kira ancaman dari NTMs yang banyak ke Indonesia itu juga akan mengaruhi akses pasar kita yang lebih besar di pasar Amerika. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia itu memberikan konsesi tadi ya, konsesi yang sangat luas untuk produk Amerika dan itu cenderung sifatnya represif. Bahkan kalau kita misalnya kita ambil contoh untuk beberapa komoditi yang ada di dalam perjanjian itu atau mungkin kesepakatan itu adalah terkait dengan pertanian gitu ya. Beberapa komoditi pertanian misalnya kedelai, kemudian agricultural lain seperti jagung gitu ya. Itu kan semuanya itu atau produk-produk pertanian itu kan menyangkut petani-petani kecil ya, dan mungkin tidak hanya represif gitu ya, represif vokal, tapi mungkin bisa jadi kalau kita bicara pada target atau mungkin objek yang terkena misalnya petani kecil bisa jadi bukan hanya represif tapi reciprokil gitu ya, jadi membunuh gitu ya. Resiko. Reciprokil gitu ya, Ya. bukan reciprocal gitu tapi Ya. lebih reciprokil membunuh. Nah, saya kira kalau kita lihat kalau misalnya kita bicara tentang pertanian kedelai, kita memang belum ya, belum swasembada ya karena kita impor itu banyak sekali. 70 sampai 80% itu kebutuhan nasional itu terutama untuk kepentingan tempe dan tahu itu kita masih sangat tergantung ke ekspor impor maaf. Ya, dan karena produktivitas kita juga memang rendah untuk komoditas ini ya. Tapi kita sendiri kan juga berupaya untuk swasembada ya. Tapi dengan policy tadi, opsi kebijakan tadi, agreement tadi kan menjadi kontraproduktif untuk upaya pemerintah untuk swasembada gitu ya. Padahal kalau kita lihat, saya coba searching-searching tadi, tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor kedelai ini cukup besar ya. Ya, tidak sampai jutaan, tapi kurang lebih 300 sampai 500 ribu orang ya. Dan mereka adalah pada umumnya petani kecil gitu ya. Sementara kalau kita lihat di Amerika kan komoditi pertanian itu heavily subsidized gitu ya. Jadi mereka disubsidi besar-besaran oleh pemerintah gitu ya. Nah itu juga saya kira ancaman yang luar biasa ya, terutama buat petani kecil gitu ya. Saya pernah baca atau mungkin mendengar ya satu sesi di mana Amerika itu perang dagang dengan Cina itu adalah salah satunya adalah Cina itu menolak produk pertanian dari Amerika gitu ya. Sehingga Amerika bagaimana caranya supaya tetap bisa masuk itu lewat Brazil gitu ya. Tapi Cina juga canggih ya untuk sistem custom custom policy-nya di Cina sudah menggunakan AI gitu ya. Jadi meskipun label Hmm. atau mungkin dokumen semuanya itu Brazil gitu ya, yang tidak terlibat dengan perang dagang Cina, tapi dengan AI itu dia bisa detect bahwa oh ini komponen tanah yang ada di kedelai atau mungkin ada di komoditi pertanian itu adalah tanah US gitu ya. Jadi Iya. tidak bisa mengelak gitu ya, akhirnya ditolak gitu ya. Nah, saya kira
eh, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi eh, dalam rangka eh, memasarkan produk-produk yang dulu sebenarnya bisa diekspor ke Cina, kemudian Cina nolak karena perang itu, perang dagang ya, akhirnya ya mungkin Indonesia jadi korbannya ya. Hmm. Banyak. Bahkan untuk yang jagung kan meskipun kita anu ya belum sepenuhnya apa swasembada, tapi juga eh, petani jagung kan lebih gede lagi ya, karena mungkin lebih cocok tanah kita untuk tanaman jagung itu bahkan 2,5 sampai 3 juta petani itu. Nah, mereka juga sebagian petani kecil. Saya kira kalau kita membuka pasar yang sangat luas bebas kepada Amerika untuk masuk ke tempat kita ya nanti gimana nasib ini membunuh sifatnya kepada petani-petani kita gitu ya. Nah, saya kira dari apa yang tadi kita sempat sampaikan di depan tadi ya, cost-nya memang benar banyak ditanggung oleh Hmm. Indonesia daripada manfaat yang kita Hmm. peroleh gitu ya. Nah, manfaat di dalam itu diambil banyak, sementara di luar negeri kita harus nanggung cost lagi gitu ya. Seperti kayak double punch gitu ya. Jadi debit kita pukulannya double kena, tidak hanya dipukul sekali tapi juga dipukul 2 kali. Karena di luar kita juga harus membayar tarif maupun non tarif gitu ya. Oke. Ya, Nah, masih ada waktu betul nih, Mas. Awal. gantian ya, Mas Rohedi. J, nanti Ada beberapa profesor. siap, nggih. Ya itu pada prinsipnya, tapi karena sedikit mungkin 1 menit, nggih. Hmm, Pada iya. prinsipnya ketika agreement ini kan belum efektif mulai kan sebenarnya masih ada waktu untuk renegotiate ya. Ya, untuk merenegosiasi. Apalagi tadi beberapa tarif global Trump itu ternyata dibatalkan oleh parlemen atau Kongres di Amerika itu ya waktunya kita untuk mulai renegosiate atau menegosiasikan kembali terkait dengan aspek-aspek yang menjadi kekhawatiran kita bahwa nanti agreement ini lebih cost untuk perekonomian kita gitu ya. Dalam jangka panjang tentu saja kita tidak bisa ngelak lagi terkait dengan efisiensi industri dalam negeri maupun pertanian dan termasuk juga kita bisa memanfaatkan diversifikasi perdagangan yang sudah ada blok-blok perdagangan yang kita kemarin ikut, misalnya bridge itu ya harus intensif kita garap gitu ya. Ya itu sedikit mohon maaf kalau misalnya tadi agak kebablasan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rohedi.